Jadi sebagai informasi dulu, Bapak Iwan saat ini tidak hadir karena sedang ada acara. Dia keluar kota gitu. Nah, baik saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Mas. Alhamdulillah. Baik, Mas. Ya. Oke. Jadi karena nggak ada Pak Iwan, jadi saya pastikan nanti kalian nggak ada tugas. Atau mau tugas? Nggak usah. Nggak usah, Mas. Break dulu, Mas. Nggak usah, Kak. Nggak usah. Kita hari ini agendanya membahas tentang soal-soal kemarin. Jadi ada 4 soal kan kemarin kan, ada 4 tugas kan kemarin. Nah itu kita bahas nanti kita bandingkan punya Mas sama punya kalian gitu ya. Satu-satu lah gitu, atau mungkin nanti perwakilan. Setelah kita bahas 4 soal tadi ya, kita masuk ke materi. Materi hari ini tuh tentang round robin, masih penjadwalan juga. Namanya tuh round robin. Tapi nanti sekedar materi aja. Terus kita selesai gitu ya agendanya ya. Paling selesai dalam waktu sejam lah. Oke. Kita mulai. Pesertanya ada 32. Jadi gini teman-teman, jawaban yang dari saya itu ada di GitHub ya. Ada di GitHub. Jadi teman-teman boleh langsung pergi ke GitHub. Linknya tahu kan? Harusnya tahu dong. Kalau nggak saya kasih. Nah, tuh linknya tuh. Nah, sampai di GitHub nanti jangan lupa dikasih star ya. Reponya. Nah, jawaban tentang petabit itu ada di week 8. Di sini. 8 itu ada latihan 1, latihan 2. Nah, boleh kalian lihat kodenya seperti apa. Terus yang tentang apa lagi? Tentang Vivo sama SJF itu ada di week 9. Nah, kodenya itu Vivo sama SJF. Helper ini buat ya library lah, buat function yang dipakai kedua kode itu nanti. Oke, pertama saya tuh pengen memperlihatkan dulu kode jawaban dari saya gitu ya. Kita buka dulu dah soalnya. Kita bahas dulu yang petabit. Oke, ini yang latihan 1, petabit itu intinya dia minta 2 buah inputan. Nanti inputan pertama ada RAM, terus yang kedua itu ada blok atau unit. Berapa sih banyak unit yang kita mau? Unit itu yang mana sih? Unit itu yang ini loh, yang pakai kotak-kotak ini. Unitnya. Nanti menampilkan petabit per unitnya itu berapa gitu ya. Itu soal yang pertama. Di punya Mas kayak gini jawabannya. Jadi itu kan ada latihan 1, latihan 2. Ini sama kayak yang di sini, teman-teman. Buka aja yang week 8 gitu ya. Oke, saya tahu kalian pasti semuanya pakai VS Code ya kan. Tapi ketika kalian menjalankan
kode program dari Python, itu kira-kira kalian gimana? Kalau dari terminalnya gitu. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nanti masuk nilai sini. Jadi soalnya ada nggak? Gimana sih cara menjalankan kode Python melalui terminal? Ayo, yang mau jawab? Silakan. Oke, ada yang tahu? Cara menjalankan Python di terminal. Abdi? Ada Abdi? Ya ada Mas. Ada. Gimana Mas Abdi? Kira-kira tahu Mas Abdi? Itu di terminal CMD atau VS Code-nya ya Mas? Terminal apa nih? Ini terminal WSL kemarin tuh. Tinggal di itu sih Mas, diketik nama filenya gitu. Bener Nama nggak? filenya. Kita mulai latihan satu dulu. Berarti latihan satu gini. Yo. Latihan. Kok nggak bisa, Mas? Kalau di depannya ditulis Python dulu bisa? Python. Depannya tulis Python dulu. Terus baru nama programnya ya? Iya. Cobain. Tadi siapa yang ngomong? Dan Not correct katanya. Command phone katanya. Oke, terakhir ada lagi yang mau menjawabnya? Elga, coba Elga. Elga. Ya Mas, Ya, gimana Mas Elga? yang bagian apa Mas? Cara menjalankan kode Python melalui terminal. Waduh, aku nggak pernah pakai terminal. Nggak pernah. Aku pernah pakai Colab Mas. Pakai apa? Oh, Colab, Google Colab ya. Heeh. Oh, oke. Apa? Tadi siapa ya? Abdi sama Hamdan tadi ya? Ini berapa? Abdi? Saya Mas. Ya, Oh, 213. bentar, ini lama. Dang. Hamdan. Dang. Ini ya? Oh iya itu Mas. Oke. Makasih Mas. Oke. Nah, jadi yang mau jawab nanti kita tambahkan nilainya. Ini teman-teman, kalau kita mau menjalankan kode Python dari terminal, itu kita tinggal panggil yang namanya Python 3. Benar nggak kita ini? Python. Ini masuk. Nah, kan Python 3 gitu. Jadi yang Mas Hamdan kurang lengkap aja ya berarti ya. Masukkan RAM. Oke, masukkan RAM. RAM-nya saya masukin 8. Saya nggak pakai MBPS-nya karena nanti di programnya itu udah dikaliin nanti gitu. RAM-nya 8, terus saya mau ada blok atau unit itu sebanyak 32 blok. Nah, jadi nanti kapasitas petabit per bloknya itu adalah 256 KB, begitu ya.
Itu yang nomor satunya. Untuk nomor duanya lagi. Nanti setelah ini kita bandingkan dengan jawaban dari teman-teman. Nomor 2. Dulu, soalnya dulu. Di soal itu dia pengen ada inputan kayak tadi, kapasitas RAM, blok atau unit berapa, terus dia tuh pengen masukin RAM dari program yang dari program ini digunakannya ada berapa gitu ya. Contohnya kayak di sini kan kayak ada OS. OS itu dia pakai RAM berapa nih? 1 MB gitu. Nanti dihitung alokasikan berapa jumlah blok yang bernilai 1. Yang bernilai 1 itu yang kayak gini, ada satunya. Sama yang ada nolnya gitu. Untuk alokasi sama untuk alokasi itu nggak dibahas ya. Oke, ini yang ajaran 2 sama seperti tadi, RAM-nya 8, bloknya juga 32. Nah, kapasitas petabitnya 25. Oke. Kapasitas program, saya mau programnya itu makan RAM sebanyak 2 GB. Berarti 2. Terus standar, nah di sini kelihatan nih, total bloknya 32. Blok terpakai itu 8. Kenapa 8? Karena gini, 2 dikalikan sama dikalikan 1024 itu kan 2048. Terus 2048 ini dibagikan sama kapasitas petabit per blok. Berarti 2048 dibagikan sama 256. Itu hasil dapatnya 8. Nah, 8 ini artinya blok yang bernilai 1 itu ada 8. Sementara nanti blok yang 0, yang masih kosong, itu 24. Karena 8 dikurang 32. Begitu, teman-teman. Soal nomor 2 kemarin. Codingannya gimana? Codingannya bisa kita lihat di GitHub. Ada yang chat. Oh, pakai CD bukan Mas, kata Muhammad Lukman Hakim. Bukan Mas. Nah, ini yang 2. Jadi import helper. Helper itu yang salah satunya lagi. Nah, jadi pertama diinputkan dulu total RAM berapa, total blok berapa. Terus ini tuh fungsi dari helpernya. Hitung petabit nomor fungsinya. Berarti saya buka dulu dah. Kalian udah belajar function kan? Teman-teman? Udah belum? Kayak define gitu? Udah, Mas. Udah ya? Kalau def ini tahu kan? Apa artinya? Buat function gitu ya? Tahu ya? Tahu. Def hitung petabit. Nah, hitung petabit ini dia menerima parameter RAM sama blok. Nanti di-returnkan RAM dibagi sama bloknya. Artinya ketika di sini saya panggil fungsinya hitung petabit itu kan ini ada hitung total RAM. Total RAM itu ini mengubah RAM yang dari gigabyte tadi 8 berarti kan 8 itu dikalikan 1024 gitu. Terus nanti kan dasarnya berapa, nanti dimasukkan juga ke dalam fungsi yang hitung petabit ini. Gitu. Jadi fungsi di dalam function ini. RAM untuk program, ya ini sama petabit ini deh. RAM ya sama lah intinya. Ubah ke RAM ini ubah RAM-nya ke dalam MBPS, terus ini total bloknya berapa, nanti dibagiin, terus dapatlah kapasitas petabitnya. Petabitnya itu yang ini 256. Kemudian setelah itu kita inputkan RAM untuk programnya ada berapa nanti. Terus setelah itu sama RAM-nya nanti diubah ke dalam bentuk MBPS sini.
Di situ dibagi juga antara RAM dari apa namanya, RAM untuk program dibagi dengan petabitnya berapa, petabit yang sini tadi. Fungsinya juga sama, yang ini dibagi juga, dibagi ya. Terus dapatlah, ternyata dapatnya tadi 8. Ini 8, kita pakainya 8. Makanya jumlah blok yang bernilai 0, bernilai 1 adalah 8, kemudian jumlah blok yang bernilai 0 itu 24. Kita coba sekali lagi ya teman-teman. Ini semoga kelihatan dah. Semoga kelihatan di layar. Ini RAM, saya coba 8, kemudian bloknya saya mau 2, kayak 2 keping RAM gitu loh. Nah, dapatlah satu bloknya itu, satu keping RAM, anggapnya gitu. Itu tuh 4 GB. Nah, kapasitas programnya juga 2. Sini dapatlah ternyata blok terpakai itu 0,5 atau setengah. Kan tadi kan 4 GB nih, 4 GB. Setengahnya kan 0,5 kan. Nah, kemudian jumlah blok yang bernilai 0-nya itu yang nggak terpakai 1,5. Gitu teman-teman. Nah, sekarang biar adil ya. Saya pengen kelompoknya siapa ya? Kelompoknya siapa sih yang pertama? Ratna. Kelompoknya Ratna, coba kamu scan dulu tentang latihan soal yang tadi kemarin. Silakan kelompoknya Ratna. Yuk, nggak apa-apa Ratna. Saksikan yuk, kamu kelompoknya siapa-siapa aja teman-temannya. Bentar, Mas. Ya, oke. Ya, jangan takut, kita di sini nggak ada benar salahnya. Karena sebenarnya kalian itu udah saya nilai kok. Dan nilainya itu bagus-bagus semuanya. Ini tugas yang pertama atau yang kedua, Mas? Yang pertama, Mbak. Petabit. Kelihatan, Mas. Sudah, Mbak. Input. Coba Mbak, dijalankan Mbak. 8. Ya. 2 coba.
Mantap. Tapi ini kok namanya kok ramrum itu apa arti ramrum? Karena kenapa kok namanya ramrum? Nggak tahu, Mas. Itu mungkin variabelnya, Kak. Iya tahu. Kenapa kok namanya ramrum gitu? Oke, nggak apa-apa. Lanjut, yang nomor 2, Mbak. Ya, silakan dijalankan. Dalam MPS, berarti berapa tuh, Mbak? 81 berapa tuh? 83. 8192. 8192. Iya. Float. Ya, bentar. Merah, Mbak, berapa? Apa, Mas? Hah? Ya, terserah Mbak berapa. Mungkin 256 kah? 32 kah? Ini bloknya atau apanya? Nah, program lagi. Masukkan program perjalanan KPS. Ya udah, terserah Mbak berapa? Jumlah unit bernilai 10, jumlah unit bernilai 0,256. Mungkin ada sedikit kekurangan ya Mbak ya di akhirnya itu ya. Iya, Mas. Ya. Tadi ini Ratna, oke Ratna tambahkan nilainya. Ya Mbak Ratna boleh berhentikan share screen. Terima kasih, Mas. Yo. Selanjutnya nih, ada yang mau unjuk gigi tentang soal nomor 1? Mas Hamdan mungkin? Nah, ini ada Haris, ada 2 orang. Coba Haris, kamu ada 2 orang soalnya Haris. Ada 2 Haris. Coba Mas Haris, soal nomor 1 yang tentang petabit, coba kamu tunjukkan kepada kita, teman-teman ini. Bentar Kak, saya share screen-nya pakai HP. Pakai HP soalnya. Kamu HP-nya 2 loh. Kamu 2 orang sekarang, enggak ya? Ini pakai HP.
Pakai HP. Temanmu? Iya. Teman Sama. kelompokmu coba. Mas, Mas Damar. Damar, Mas Damar. Coba Mas Damar. Bentar, Mas. Yuk. Nggak kelihatan, Mas. Udah. Mau berapa, Mas? Ya, serah aja. Berapa? 8. Terus, Biar sama ya. itu aja ya, Mas. Biar sama. 32 coba. Oh, 32, benar, Mas. Ya, benar. 8. Unitnya 32. Situasinya di bawahnya. Cuma gitu doang, Mas. Kenapa? Oke, saya tanya ya. Kenapa ini kok hasilnya 0,25 itu dari mana, Mas? Yang mana, Mas? Yang kapasitas petabyte RAM ke blok atau unit adalah itu. Itu dari inputan RAM dibagi sama inputan blok, Mas. RAM dibagi blok. Coba buka kalkulatornya dibagiin coba. Bentar. Buka kalkulatornya kan ada di laptop kan? Aduh. Iya, Mas, 0,25. Berapa? 0,25 bukan, Mas? Jadi 8 dibagi 32 ya artinya gitu ya? Ya, cuma gitu doang, Mas, masalahnya. Nggak tahu, Mas, berarti gimana cara. Oke, berarti ini yang coba diganti deh rumus yang di rumus itu kan ada RAM. Rumus sama dengan RAM dibagi blok kan. Coba ganti rumus enter. RAM-nya itu ganti tambahkan X-nya. X. X. Ini, Mas. Nah, simpan, Ya. simpan, jalan lagi coba. 8 32. Ya. Nah, ini lebih make sense, Mas. Gitu, kamu buat variabel RAM X tapi nggak dimasukin. Lupa, Mas. Oke, udah tahu ya, salah apa namanya, yang mungkin agak sedikit error ada di mana gitu ya. Baik, Mas. Kurang di X-nya tadi. Ya. Sekarang nomor 2-nya. Nomor 2-nya itu Ki masih salah, Mas, punya saya, Mas. Nggak apa-apa lah. Nggak tahu caranya. Jadinya cuma aku tambahin print gimana buat nampilin hasilnya yang apa itu hasilnya yang RAM X itu, Mas. Jadinya jadi angka itu mudah banget doang, Mas. Nggak pakai rumus lainnya soalnya. Iya, nggak apa-apa tuh. Jalannya aja. Biar lihat dengan malu. Ya. Coba. Ini dalam MBPS tapi ya gimana nih? Cuma gitu doang, Mas. Mas, jalan gitu, Mas. Masih salah juga ya? Iya. Bapak. Sip. Kamu sekarang tulis nama kelompokmu. Kasih. Kasih. Tulis di chat, nanti kirim ke everyone aja, nggak apa-apa. Biar saya masukin nilainya. Mas, ini boleh di-stop, Mas? Boleh. Makasih, Mas. Ya, Ini nah ditulis ya. Gimana? Gimana? Ini nama kelompok doang, Mas. Apa sama nimnya, Mas? Nama sama nim. Oh, baik, Mas. Terima kasih, Mas. Oke. Oke. Terakhir sebelum kita pindah ke nomor 2 nih teman-teman ya. Coba saya pengen lihat yang dari Kotlin. Wah. Dan dari Android nih. Kepada Mbak Retno. PPPPP. Ya, dipersilakan. Ya, Mas. Bentar. Ya. Bentar, Mas. Iya, nggak apa-apa. Tapi yang kedua itu hilang, Mas. Soalnya kan kemarin dibuatnya itu di VS Code, tapi VS Code-nya masih di yang OS ini apa Mac. Terus abis itu download di yang di Windows malah hilang project-projectnya.
Bentar, kalau yang ini ada Mas, bentar. Yang Itu satunya ya. kemarin. Iya. Oh ini. Itu kamu, oh ya nanti jalannya gimana ya? Kamu pakai apa kan? Oh Pakai iya, HP kan jalan. pakai debug Mas, iya. Soalnya nggak bisa running di sini. Iya, udah nggak apa-apa nanti. Gimana Yong? Saya mau lihat loh. Aduh, nggak bisa Mas. Ini coba HP-nya ada nggak? ada. Ya udah, berarti kamu zoom pakai HP-nya nanti. Oh iya. Oke. Kok ini masih? Coba mana sih yang KT-nya? Ini yang XML. Kok cuman segini? Bentar. Loh, Gimana? kok hilang? Loh, kok Ini hilang? beneran yang ini, Pak. Bukan yang ini. Sabar. Oke. Oh ini. Oh ya, ini Mas. Oh, nah. Nggak muncul. Kenapa ini? Belum mungkin. Oh iya, ini Mas. Nah. Ini ada kan? Yang nomor 2-nya kan? Iya, tapi apa namanya kalau yang di sini tuh kayak masih salah. Tapi yang bener itu waktu di Java-nya kan pakai bahasa Java yang satunya, tapi tuh hilang Mas di sini. Nggak bisa. Ini kodenya kan gue salin dari yang itu tuh. Tapi Iya. bisa jalan gara-gara pindah VS Code Mas. Ini di Windows sekarang VS Code-nya. Itu di Windows. Iya. Terus tak cari yang di OS nggak ada. Ya udah. Yang nomor 1 dulu coba. Ya. Itu beda project atau gimana? Sama sih Mas. Sama. Oke, coba. Jelasin. Ya. Aduh, jelasin gimana? Oke, ini yang di Java. Input N1. Oh iya, N2. awalnya buat ini dulu. Apa namanya? Apa tuh? Variabel. Nah, terus kan ya udah variabelnya ini. Terus kan karena ini tuh pakai desain, ya udah masukin ID dari text view-nya, edit text-nya buat masukin nanti input-inputannya ini. Terus abis itu dapatkan value-nya ya. Ya. Terus abis itu bikin button itu yang buat prosesnya. Terus udah kan ini pakai di hostnya. Jadi ya ini pokoknya gimana ya Mas ya, ini inputan 1 udah ini dipanggil gitulah. Terus hasil 2 itu sama dengan inputan 1 kali segini ke KB-nya, terus dibagi nanti hasilnya jadi itu gitu. Jadi hasil RAM-nya di bawah mana, coba dah. Sekarang udah paham. Sekarang Mbak coba zoom lewat HP coba. Tampilinnya. Ntar masuk Zoom.
Halo, Mas. Ya, halo? Bentar, aduh, mantul suaranya. Iya. Jadi, misalnya, aduh, ada nomornya. Masukin kapasitas RAM. Misalnya 50, terus blok untungnya berapa, terus diproses, nanti ada di hasil. Oke, coba inputan RAM-nya 8, coba. 8. Unitnya 32. Ya, pasti benar. Soalnya kan kali 1000 ya kan? Iya. Bukan kali 1024. Oke, mantap nih. Wah, ini teman-teman nih. Jadi kita nggak hanya ngoding di Python ya. Wah, banyak banget project Android coba. Oke, makasih Mbak Reno. Iya. Tuliskan juga name sama nama. Ya. Oke, Mas. Tapi kamu katanya yang lainnya nggak kontribusi, gimana nih? Oh, enggak, itu yang nomor 1 sama itu yang bagian 1, terus yang lainnya itu tetap bareng, Mas. Cuman yang pas yang petabit yang kedua itu pas bener-bener nggak bisa gitu, Mas. Pusing ya? Iya. Itu aja sih, Mas. Oke. Udah teruskan selengkap-lengkap. Sip. Sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya tidak, teman-teman? Yuk, kita buka. Yang mau tanya, silakan. Mengenai tugas 1 sama tugas 2 tentang PKB. Izin bertanya, Mas. Ya, Mas Abdi, silakan. Itu bedanya jumlah blok sama alokasi blok itu apa ya, Mas? Saya masih bingung. Ya, oke. Saya paham. Saya juga nggak tahu apa tapi makanya saya nggak ada masuk di dalam ikutannya. Tapi saya nulisin yang cuman yang yang jumlah alokasi blok bernilai 1 sama yang 0. Itu aja sih. Yang alokasi saya nggak ada tulisin karena saya nggak paham. Kalau dilihat di contoh yang Bapak berikan itu nggak ada loh. Kayak alokasi berapa gitu loh. Gitu Mas Abdi. Jadi saya juga kurang paham. Oke? Baik, Mas. Makasih. Maaf ya. Mas Abdi. 213 kan? Iya. Oke. Ada 2 Mas Abdi nih. Keren. Yuk, yang lain. Sebelum kita lanjut ke Vivo sama SC. Yuk, mau tanya? Silakan tanya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Nah, gini ya teman-teman. Soal nomor 2 kalian itu kayaknya banyak yang belum. Terus juga ya banyak yang nggak selesai atau gimana. Makanya saya tunjukkan tadi programnya seperti apa, hasil jalannya seperti apa. Saya harapannya tuh teman-teman nanya nih, ini dapatnya gimana gitu loh. Supaya kedepannya ketika nanti kita tugas besar ataupun kita responsi itu kalian udah tahu
Nah, makanya yang mau tanya dulu sebelum kita pindah nanti ke Vivo. Oke, nggak ada ya. Sekarang kita pindah ke soal pelatihan yang kedua. Pelatihan yang kedua itu tentang manajemen penjadwalan yang Vivo dan juga SJF. Vivo itu first in, first out, pertama kali masuk dia pertama kali keluar. Yang SJF itu yang berdasarkan dari lama prosesnya gitu. Itu yang penjadwalan. Nah, ini mungkin teman-teman lihat ada beberapa orang yang belum saya isi jawabannya. Ini nanti tuh orang-orang ini tuh nanti harus saya screen ya. Menjawabkan soal yang SJF. Sip. Kode yang Vivo dan SJF itu ada di di GitHub yang week ke-9. Jadi di sini kan lihat ada week 9. Nah, masuk ke week 9 itu nanti ada kodenya, ada Vivo, ada SJF. Nah, helper ini juga ya membantulah dalam membuat function gitu. Oke, sekarang saya lihatkan dulu jawaban dari saya. CD. Yang Vivo dulu. Python. Begini program. Jadi dia ada kata-kata selamat datang di first in first out. Ada menu, ada masukkan nama program, kemudian ada kedua itu lihat urutan program dan seterusnya. Yang ketiga ini kan untuk eksekusi program pertama. Untuk keluarnya dia tinggal tekan mau, enter, dadah gitu ya. Pertama kita lihat dulu urutan programnya. Di kodenya yang Vivo ini, saya itu udah masukkan beberapa data ya, data dummy, data bohongan lah. Jadi nanti ketika saya lihat urutan program itu udah ada datanya, SQL, Postgre, MongoDB, MySQL, Postgre, MongoDB, gitu ya. Terus saya pengen masukkan program dulu. Oke, satu, masukkan program. Apa programnya? Redis. Atau kalau kalian di Android berarti kan SQLite. Program SQLite berhasil dimasukkan. Sekarang kita lihat, dia ada di paling bawah nih teman-teman, SQLite. Oke, begitu ya. Dia tuh kenapa paling bawah? Karena dia yang paling terakhir kita masukkannya, begitu. Oke, SQLite yang terakhir. Sekarang saya pengen eksekusi program pertama. Program pertama itu mana ya? MySQL. Saya tekan 3. Nah, program MySQL dieksekusi. Artinya dia dijalankan nih. Kita lihat lagi yang nomor 2 di urutan program. Sekarang MySQL udah nggak ada. Karena dijalankan tadi, dikeluarkan lah gitu bahasanya. 3 lagi, program Postgre dieksekusi. Lihat, sekarang Postgre-nya nggak ada. Kan tinggal 2 nih. Mongo sama SQLite ya. Saya 3 lagi untuk melakukan program Mongo dieksekusi sekarang. Nah, tinggal SQLite. Karena dia tadi yang paling terakhir dimasukkan. Oke, jadi begitu program dari Vivo. Saya, kalau kalian jalankan script yang ini, itu Vivo. Sekarang kita lanjut ke yang SJF. SJF itu dia ada
ibaratnya tuh kayak waktu pemrosesannya gitu. Maksudnya tuh kayak gini. Misalnya si program A dia waktu pemrosesannya itu 20. Yang B itu 30. Yang C itu 10. Jadi yang pertama kali dijalankan itu adalah yang C karena dia 10 gitu ya kan. Itu logikanya gitu. SJ. Selamat datang di Sort the First gitu. SJF. Nah, kembali yang ini yang apa namanya? SJF itu juga saya ada masukin data dummy. Mana SJF ini? Nah, ini sesuatu yang disebut kalau di Python ya namanya itu dictionary. Ya nggak teman-teman yang belajar Python? Benar nggak? Kayak gini dictionary ya. Oke. Dictionary itu tuh dia entah dictionary entah collection namanya. Jadi intinya kayak gitulah. Dia tuh bisa caranya itu key and value. Key-nya apa? Ini contohnya word itu sebagai key dan value-nya itu 5. Nah, nanti yang 5 10 3 ini tuh yang akan diurutkan, nanti yang paling kecil yang mana? Nah, itu yang akan dijalankan duluan. Gitu ya. Tentang apa namanya? Tentang logikanya. Di sini lihat program yang belum diurutkan, nomor 3 nih. Nah, bisa teman-teman lihat Word, Excel, Firefox itu belum diurutkan sama sekali. Ini masih dummy banget kayak gini juga adanya. Ya. 5, 10, 3. Nah, sekarang kalau kita lihat di nomor 2, lihat program yang telah diurutkan. Nah, ya tiba-tiba Firefox yang paling atas karena setelah diurutkan gitu ya. Diurutkan. Terus di bawahnya ada Word 5 gitu. MySQL 6. Sekarang apa ya? Mungkin nomor 4 dulu dah. 4. Eksekusi program baru. Program. Eksekusi program itu nanti akan mengeksekusi program Firefox karena dia yang paling kecil. Program Firefox dieksekusi. Kita lihat nomor 2, Firefox-nya udah nggak ada, ya. Yang nomor 3 juga Firefox juga nggak ada. Saya coba tambahkan satu programnya baru. Contohnya apa? Zoom. Zoom dia lama prosesnya tuh mungkin 2 gitu, biar dia paling atas. Di 3 sekarang udah ada Zoom nih, program yang belum diurutkan. Ketika diurutkan, Zoom otomatis kali pertama, gitu. Kemudian ketika kita eksekusi nomor 4 itu program Zoom eksekusi. Dilihat lagi Zoom sekarang sudah tidak ada. Nah, enggak ada. Begitu. Itu yang SJF. Logikanya kayak gitu. Dia berdasarkan dari lama pemrosesannya gitu. Ya, SJF. Oke. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyakan apa tidak? Ya. Sudah? Nah, ya, gimana? Berarti kalau misalnya di luar program yang udah dimasukin dictionary itu nggak bisa ya? Berarti kalau mau nambahin harus di dictionary dulu. Maksudnya Mbak gimana? Maksudnya kan itu kan udah ada Word, Excel, Firefox, MySQL. Nah, berarti kalau misalnya kita mau lihat program lain yang mau dimasukin itu kita harus masukin di situ dulu. Enggak, kan kita bisa masukin Mbak. Mana ya? Coba dulu. Di programnya ini ada nomor 1 nih, masukkan program baru. 1 gini, oke ya. Elif kalau 0 dia kan keluar nih. Jadi dia tuh di while, tahu while kan? While itu tuh yang perulangan gitu loh. Jadi while selama while itu nggak false, bukan false, dia tuh masih akan terus berjalan gitu. Nah, ketika diklik 0, dia tuh P sama dengan false. Jadi programnya berhenti atau perulangannya itu berhenti. Oke, yang tadi yang 1 itu tuh kan yang masukkan program baru. Masukin program baru. Nah, masukin nama programnya apa, kemudian
lama pemrosesannya berapa, nanti kita masukkan Mbak. Ini ada function namanya create. Create, nama program key-nya apa, nama program value-nya apa. Nah, create. Ya, metode create ini itu ada di, ada nggak ya? Ini coba. Nggak ada. Berarti ada di helper, Mbak. Kodenya ada di helper. Function helper. Nah, loh, kok nggak ada sih? Oh, sorry. Ngigo tadi. Ada di atasnya salah saya. Di sini tuh create. Nah, create itu tuh dia memasukkan value ke dalam program. Cara masukinnya tuh tinggal masukin key-nya apa sama program value-nya apa, gitu ya. Itu makanya dia masuk ke dalam sana, Mbak. Kalau diimplementasikannya gimana nih? Nah, kalau kita lihat di sini yang telah diurutkan itu kan ada 6 program nih. Nah, contoh saya masukkan nomor 1 itu tuh untuk masukkan nama program. Apa programnya, Mbak? Mbak Retno. Terserah, Mas. Apa? Bilang. Apa ya, Zoom gitu contohnya. Zoom lagi. Tadi udah Zoom mana lah. Apa ya? Nggak tahu, Mas. WhatsApp. Lama pemrosesannya berapa, Mbak? 24 jam. 24 jam itu berapa ya? 24 aja ya. Oke, 24. Dia ada tertulis ini program WhatsApp dengan waktu proses 24 berhasil dimasukkan. Kalau kita lihat di nomor 3 tuh lihat program yang belum diurutkan. Itu tuh udah masuk nih, Mbak. Jadi sekarang collection-nya atau dictionary-nya itu udah nggak ini aja lagi, tapi udah tambahan lagi. Tapi dianya datanya tuh nggak persisten. Persisten itu artinya dia tuh kayak nggak kejaga gitu loh, Mbak. Artinya ketika saya close program ini, ya saya close ya. Sekarang saya close, saya jalankan lagi, itu WhatsApp-nya nggak ada karena dia nggak persisten datanya, nggak disimpan ke database gitu lah bahasanya. Itu, Mbak Retno. Oke, Mas. Baik, terima kasih, Mas. Oke. Nah, ya, kemudian mungkin tadi kenapa kok pakai data dummy ya? Pakai data dummy ini. Karena nanti capek masukinnya, Mbak. Masukin satu-satu tuh capek. Makanya saya masukin yang udah ada gitu. Terus nanti dibuat program untuk memasukkannya lagi. Tadi WA kan. WA 24. 3 ke WA 24. Kalau diurutkan, pasti WA-nya paling terakhir. Karena dia paling besar. Gitu. Lanjut. Ada lagi yang mau tanya? Ada yang mau tanya dari segi kodenya boleh. Mau dari segi SDF-nya juga boleh. Atau Vivo tadi. Silakan tanya. Yuk. Alfian 065. Ada yang mau tanya nggak, Alfian? Loh. Gimana, Mas Alfian? Enggak. Oke. Kemarin tuh ada yang saya panggil di WA kan. Namanya siapa? Lukman ya. Mana Lukman nih? Lukman? Ada Lukman? Halo. Nah, Iya, kamu Mas. kenapa aku mau ngerjain tugas? Maaf, Mas. Mas. Nah, Kemarin apa? disconnect. Terus saya itu nggak tahu kalau ada tugas. Ini nilaimu kosong loh, hanya. Gimana nih, ha? Nah, Waduh, iya ya, Mas. nggak ada nilai kamu. Nanti kamu gimana sama orang tua kamu nanti ini? Oh, ya, kasih tugas lagi toh, Mas. Oke, kasih tugas lagi ya. Saya kasih tugas untuk ngerjain yang PIPO sama SJF. Waktunya 24 jam dari sekarang. Ya. Kodenya kan udah ada di GitHub nih ya. Kamu jangan contoh itu dong. Cari yang lain dong, oke?
Oke. Ya, sip. Kalau bisa ya, Mas. Insya Kalau Allah nggak bisa, bisa. nggak ada nilaimu. Insya Allah bisa. Yakin bisa lah. Ya bisa, ini udah ada program yang udah ditunjukkan, udah dikasih kodenya lagi. Oke, Mas. Ya, harus bisa. Ya. Lagi, biasanya tuh yang sering tanya tuh si apa ya? Si Abdi kah? Abdi atau siapa? Yang mau tanya dulu, yuk, tanya yuk sebelum saya minta kalian untuk mempresentasikan programnya. Tarsono, ada nggak Tarsono di sini? Halo Tarsono. Ada Mas, ada. Ada. Ya. Mas Tarsono gimana Mas Tarsono? Waduh, Mas Tarsono. Panggilanmu apa sih? Ya bebas sih, semuanya juga bisa. Teman-temanmu manggilnya apa? Ya semuanya ada yang biasa panggil Mas. Oh Mas, ada Mas. Gimana Mas? Sejauh ini sih belum ada, tapi boleh lihat yang kode pas eksekusi programnya nggak, Mas? Boleh, kodenya sudah di GitHub. Yang mana nih? Yang jelasin pas eksekusi program. Oh, jelasin ya. Oh, dijelasin gitu. Oke. Ntar ya, ini kambing. Oke, terima kasih sudah nunggu. Kita jelasin ya. Mulai dari yang typo dulu dah, yang gampang. Di baris pertama itu ada import helper. Helpernya apa sih? Gini ya teman-teman, saya tuh sebenarnya baru semalam dah belajar Python. Itu apa namanya? Helper itu tuh seperti modul gitu. Modul, ada namanya modul. Itu tuh buat menyimpan function-function yang nantinya itu akan dipakai oleh program Vivo dan program SJF. Apa sih fungsinya yang ada di helper ini? Nah, ternyata ada function yang namanya itu header. Header ini yang mana? Header itu akan menerima parameter title. Kemudian dia ini sistem clear itu tuh untuk membersihkan layar. Kemudian print ini tuh strip dikalikan 50. Nah, habis itu ada titelnya nanti ditampilkan gitu ya. Kayak mana sih hasilnya Mas? Nah, hasilnya kayak gini. Nol dulu dah. Misalnya nih, saya pilih program nomor 4, eksekusi program. Itu tuh ada header di sini kan. Ini loh header ini loh yang eksekusi program itu. Nah, itu tuh fungsi apa namanya? Yang dari helper tadi untuk membuat function yang namanya header gitu. Nah, implementasinya gimana? Ini kan ada helper titik header, masukkan program baru atau yang nomor ya intinya gitulah untuk membuat header gitu lah. Nah, di bawahnya ini ada array namanya program. Yang isinya tuh ada 3, MySQL, Postgres, sama MongoDB. Ini itu tuh buat data dummy. Jadi nanti ketika saya jalankan programnya, saya tuh nggak harus masukin satu-satu gitu loh. Vivo. Mana nih? Lihat urutan program. Nah, itu data yang ini loh. Kemudian, ini ada variable p sama dengan true. Itu tuh bisa dibilang kayak proses lah, atau perulangan lah gitu. P. Ini saya salah sih. Seharusnya tuh dijelaskan P itu apa gitu ya, bukan P aja. P, nah, ada di bawahnya tuh while selama P-nya dia tuh nggak false, selama V nggak false, lakukan perulangan ini gitu. Ini dari awal saya jelasinnya loh. Kalau nggak paham. Kemudian diberikan selamat datang, pilihan menu. Nah, itu nanti ada apa namanya? Ada inputan. Masukkan pilihan Anda. Pilihan. Kan masukkan pilihan Anda. Jika pilihan sama dengan 0, berikan dada gitu ya. Kemudian P-nya sama dengan false. Atau bisa dibilang
menghentikan perulangannya gitu. Contohnya gimana? Nih, saya klik 0, dadah, perulangannya selesai, programnya selesai. Gitu. Itu untuk yang perulangannya. Kemudian kalau pilihannya sama dengan 1, saya panggil header tadi, masukkan nama program baru. Kan. 1, tuh, masukkan program baru, masukkan nama program. Nama programnya apa? Nanti disimpan ke dalam variabel program, nama program. Kemudian menggunakan di Python ini, itu tuh untuk memasukkan suatu data ke dalam array, itu tuh menggunakan function yang namanya append. Append, gitu ya Mas Tarsono. Jadi, dimasukkan nih nama programnya ke dalam array program yang di atas. Nah, sekarang kan ada 3 nih. Masukkan misalnya Word. Program Word pasti dimasukkan. Kalau saya lihat urutannya, sekarang udah ada program Word-nya gitu. Dimasukkan, ya intinya memasukkan data lah. Kemudian kalau 2, itu tuh list program yang akan dieksekusi. Nah, ini juga melakukan perulangan. For program, in programs. Ini bahasa Inggris ya teman-teman. S itu artinya yang ada S-nya itu berarti ada banyak. Kemudian kalau yang nggak ada S-nya itu berarti yang singular, yang satu gitu. Diprintkanlah programnya. Nah, mana contohnya kayak gini nih. Diprintkan programnya. Kemudian eksekusi program pertama, yang 3. Ini gampang banget nih untuk menghilangkan item gitu ya di array. Jadi kita bisa menggunakan function yang namanya pop. Program titik pop. Yang pop kan itu yang mana? Itu yang 0, yang array kan 0 gitu loh. Array yang paling atas sekali atau yang paling pertama kali. Kan array kan dari 0 kan. Nah, dipopkanlah yang 0-nya. Gitu. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Mas Tarno tadi? Udah jelas sih Mas. Jelas ya. Iya. Oke. Mungkin yang agak susah itu di SJF sih, agak tricky gitu lah. Karena yang tricky-nya di SJF itu tuh pas kita mengeksekusi program yang paling kecil itu. Itu lumayan tricky. Di sini kan pilihan 4 itu tuh eksekusi program. SJF sama dengan sort. Itu tuh fungsi yang saya buat, ini sort. Jadi dia mengurutkan program yang ada di dictionary ini. Diurutkan berdasarkan dari yang paling kecil ya. Kemudian saya nggak pakai reverse nih teman-teman, karena saya lihat di kode-kode teman-teman tuh ada yang pakai reverse sama dengan true, makanya kebalik jadinya. Ada sih yang beberapa kayak gitu, saya ada lihat. Reverse sama dengan true, terus setelah diurutkan, disimpan ke dalam variabel SJF. Nah, kemudian saya target yang mana sih yang mau dihilangkan gitu. Oh, saya mau hilangkan yang 0, yang berarti yang indeks ke 0 ya. Yang paling kecilnya itu apa. Nah, terus tinggal untuk menghilangkan dari dictionary, kita panggil function yang namanya del. Del program, terus target yang ke 0 gitu. Itu, Mas Tarsono. Oke. Program yang seperti ini, teman-teman, yang kayak ada perulangan, ada menu-menunya itu ya. Itu tuh program yang saya terinspirasi dari dosen favorit saya, namanya Pak Doni. Dia tuh kalau ngasih codingan pasti yang ada menunya tuh. Jadi kita bisa memilih-milih gitu, kayak ada user interaction antara kita dengan program. Gitu. Oke. Buat Vivo dan SJF ada yang menanyakan, teman-teman? Mbak Bella Primin mungkin? Atau Mbak mau Lydia? Ada Mbak? Tidak ada Kak. Wih. Mbak Elizabeth?
Ada Mbak Elizabeth. Oke. Sekarang coba mana Mas Elga sama kelompoknya. Tolong Mas dipresentasikan yang tugas Vivo sama SJF. Silakan Mas Elga dan kelompok. Ayo, Mas Elga. Sebentar Mas. Ya. Mas Elga itu kelompoknya sama Mas Pandu Teja Sutrisno 343, kemudian Mas Ari Fernandes, sama satu lagi itu Mas Muhammad Syarifuddin. Yuk, coba yuk. Tuh, aku sama Abid Mas. Sama Mas Abid. Oh beda ya? Enggak, Deng. Salah. Berarti yang ini, kamu sama Dedi, sama Abid, sama Alfian kan? Nah, benar sekali, Mas. Ya, sorry. Oh, ngantuk. Bentar, Mas. Sorry. Kalau yang SJF ini gimana ya, Mas? Kami itu paham maksudnya, cuma implementasi kode programnya ini loh, Mas, yang agak bingung. Nah, jadi ini salah satu rekan kami mendapatkan apa ini namanya? Kode programnya entah dari mana saya kurang tahu. Ya, mungkin salah satu yang tahu juga kenapa kok kalian buat program kayak gitu. Kalau yang Vivo ini saya paham, Mas. Karena saya nggak paham. Nah, ini yang mana? Ini Vivo-nya, Mas. Vivo. Di sini kami membuat sebuah antrian Vivo dengan nilai ini. Langsung kita tampilkan antriannya. Di sini di data sekarang, terus di sini menampilkan data masuk pertama, di sini saya kasih 6. Dan saya munculkan lagi nilai antriannya. Terus selanjutnya seperti itu, Mas. Dengan antrian 7 terus ini. Kalau yang kalau berarti ini bukan usernya yang menginputkan. Di sini inputkannya dari sini, Mas. Cuma yang SJF ini loh, Mas. Ya itu. Bukan saya soalnya, Mas. Nah, ya itu. Makanya kalian kalau lihat tadi kok saya kok nggak ada nilainya, gitu loh karena apaan lah. Karena kemarin yang SJF ini saya sebagai eksekutornya saja, Mas. Kurang tahu juga kode programnya. Siapa yang memberikan programnya? Gimana? Dev ini ada sebuah function rank arrival dengan nilai parameter engine price. Ya Allah, 3 for kan. Menggunakan perintah for ini, Mas. Variabel i dengan variabel price. Iya, ada 3. Iya, ada 3 perulangan, ya Allah. Perulangan dalam perulangan itu bikin saya bingung. Mas Dedi mungkin. Iya, Mas Dedi. Saya kurang paham. Mas Dedi. Soalnya Mas Dedi. Coba Mas Dedi gimana Mas Dedi? Kenapa? Mas bantu, Mas. Ya, dibantu temannya coba bantu. Saya juga nggak tahu, Mas. Sama-sama bingung gitu. Ini apa nih? Array 30 nih. Jadi dikurangin sama dengan array 1 tambah balah. Apa nih? Tapi kira ada nulis penjelasannya loh. Iya, kalau penjelasannya kami bisa, Mas, jelasin. Cuma ini loh maksud kode programnya yang kayak 3 ini terus masih bingung, Mas. Iya ya. Kemarin tuh saya ada jelasin tentang kayak array key dan value nggak sama kalian? Ada nggak? Atau mungkin teman yang lain bisa jelasinnya?
Kalau di kelompok kita sih nggak ada, Mas. Nggak ada ya. Oke. Nggak ada. Ada mungkin kelompok yang lain kemarin saya jelasin tentang array yang ada key dan value-nya. Kita enggak? Kok siapa ya? Lupa pula. Oke, lanjut, coba lanjut. Yang bagian mana, Mas? Ini, ya Allah, apaan ini? Waiting time. Array. Aduh. Ya, gimana coba dijalanin? Dijalanin gimana coba? Kalau dijalanin hasil arahnya seperti ini, Mas. Bentar. Nah, ini udah, Mas. Jalanin dong. Udah, Mas, tadi. Belum. Belum. Bentar ya. Tekanan. Nah, hasil outputnya seperti ini. Proses. Ini gini ya? Maksud gue proses itu nggak rapi gitu loh. Oh. Dua di bawahnya 4 kan, terus 0 itu apa ya? Ini, Mas, yang zigzag ini ya berarti ya. Ini 2 4 3 2 1 7 4 8-nya apa nih? Ini proses ininya mungkin, Mas. Hah? Dengan arifal 0 4 2 5 tulis 4 2 3 4 komplit 4 6 9 13 waitingnya Waiting time-nya. Waiting time. Ya coba jelasin gimana teman-teman. Ini soalnya kan kita kemarinnya dasar-dasar aja kan. Terus saya tiba-tiba dapat kode yang kayak gini, Masya Allah. Saya aja yang bingung kok, Mas. Yang dapat aja nggak tahu, Mas. Oke. Permisi, Mas, saya kembali kantor saya dulu ya. Oke, nanti join lagi ya. Kita udah absen. Gini, kelompoknya Elga, karena nilai kalian masih belum saya masukkan, kalian mau kayak mana nih? Ngerjain ulang apa gimana, Mas? Ya mau ujian ulang boleh, mau apa juga boleh. Tapi jangan ini lah. Jangan gimana? Hah? Jangan yang ini katakan. Enggak. Nanti kami akan rubah kode programnya. Soalnya kan kemarin saya juga belum itu paham lah yang SJF, baru hari ini paham maksud SJF itu. Sekarang udah paham? Sekarang udah paham? Dari penjelasan saya tadi udah paham belum? Udah, Mas. Ya, yakin nih. Insya Allah. Ya. Nanti kan bisa didiskusikan sama rekan-rekan. Ya, kalian kan ada kode saya di GitHub kan. Nah, itu siap. dilihat, nanti ditengok, terus nanti dikembangkan. Ini dikasih start loh. Kalian gimana lah? Start dulu. Start dulu. Siap. Start. Di mana, Mas? Itu yang kanan. Start. Terus start. Ini. Start. Nah, gitu dong. Teman-temanmu juga. Semuanya juga gitu. Wah, ya gitu dong. Nanti tak kembangin lagi ya, Mas, berarti kode penyanyi sampean. Kembangin ya. Berarti kalian ngerjain ulang nih yang SJF nih. Siap. Ya gitu ya. Setuju ya? Oke, Mas. Soalnya kan ini juga kami belum paham, Mas. Kode ini. Iya. Nanti tak kerjain ulang aja ya, Mas. Kerjain ulang. Tenggatnya 1 hari, 24 jam dari sekarang. Oke? Oke? Oke, Mas. Oke, sip. Bilang teman-temanmu suruh star gitu sama follow. Oke, udah. Tutup lah. Terima kasih, Mas. Ya. Yang lainnya kelompok siapa ya? Siapa sih? Kemarin tuh ada kelompok yang cewek-cewek semuanya loh. Siapa tuh? Coba. Yang ada cewek berempat. Coba siapa ya? Kalau nggak salah tuh kelompoknya Ratna.
Ya nggak, Ratna? Iya Mas, saya cewek semua. Ya, panggil kelompokmu. Nah, sekarang coba dipresentasikan. Bentar ya Kamu Mas. kelompok berapa ya, Mbak? Kelompok 5 apa? 8. 8. Oh, ini. Kelompok 8 itu ada Ratna, terus Mbak Ulul, Mbak Rizka, sama Mbak Yusi. Ayo, silakan ya. Cek. Mas, bentar ya lagi nyari filenya. Oke, Mbak. Sama tak pindah ke laptop dulu. Oke. Mas, laptopku susah connect, Mas. Bentar ya. Ya, oke. Mungkin teman-temannya nggak ada kan punya kode program? Ntar Mas lagi nyari.
Aduh, udah, saya tungguin. Cepet ya. Iya, Mas, ya. Nah, Mas izin share screen ya. ya, silakan, Bang. Amanda Manopo. Sudah kelihatan, Mas? Sudah, Mbak. Halo? Halo? Cek. Oh iya, maaf Mas. Ini yang pertama di kelompok kita menambahkan list inputan kayak daftar list gitu. Ada dua, Amanda Manopo sama Arya Saloka. Terus untuk yang tambah elemen ini di sini pakainya yang list append, menambahkan list baru. Di dalamnya kita kelompok kami masukkan Happy Asmara sama Denny Caknan. Habis itu di bagian hapus elemen terakhir pakai list pop. Bentar Mas, list pop. Udah Mas. Ya, dijalankan. List awal aman. Loh, tunggu dong, Bro. Nah, list awal. List tambahkan. List terakhir. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Kenapa kok yang terakhir, Mbak? Kenapa kok nggak yang paling awal? Amanda Manopo yang keluar. Itu kelompok kami juga masih bingung Mas. Oh, masih bingung. Belum paham banget. Coba nanti dilihat tuh yang kode pivot di GitHub ya, di GitHub. Coba dibuka deh. Ada nggak? Kalian lagi buka nggak? Nah, iya coba itu. Week 9. Vivo. Nah, coba ke bawahnya. Terus. Nah, itu kan ada elif, pilihan sama dengan 3. Nah, dan akhirnya tuh, program titik pop, terus ada nolnya, Mbak. Kira-kira Mbak tahu nggak apa yang nol itu? Maaf Mas, tadi gimana? Ya, ini saya mau tanya tuh yang tentang kenapa kok di program kalian yang terakhir yang dikeluarkan, bukan yang pertama gitu. Nah, Oh, ternyata tadi kan kalian pakai function pop, tapi popnya nggak ditunjuk yang mana nih yang di pop. Pop itu, function pop itu secara default dia tuh akan mengeluarkan yang paling terakhir, indeks yang paling terakhir. Berarti Mas, kalau list pop itu yang bagian kurung bukanya itu mesti diisi? Nggak harus diisi juga. Kalau nggak diisi, dia itu otomatis mengeluarkan program yang paling terakhir. Data yang paling terakhir. Kalau dituliskan indeksnya berapa, nah itu dia baru ngeluarin gitu, Mbak. Di sini saya nulisnya kan indeksnya
0 ya, pop 0. Itu tuh artinya indeks yang paling awal yang akan dikeluarkan. Paham Mbak Yusi? Mas, tapi masih agak bingung. Bingungnya di mana? Itu sih yang kalau di program kelompok kami itu biar keluarnya yang benar itu gimana, Mas? Coba buka programnya. Nah, itu kan ada list pop. Coba diisiin 0. 0, save, terus dijalankan coba. Yang mana yang keluar? Yang mana-mana po. Nah, yang pertama kan yang keluar kan? Nah, benar nggak kira-kira? Iya. Benar. Oke, udah paham belum? Paham, Udah Mas, udah. Terima kasih. Udah Mas, makasih. Oke, sama-sama. Sekarang yang SJF lagi. Coba jelaskan, Bang. Itu yang bawa apa ya? Downloading IntelliCode model. Mungkin lambatnya gara-gara itu nanti. Oke, lanjut. Coba dijelaskan. Ya, gimana nih Mbak Ratna, Mbak Yusi, sama temannya tadi, Mbak Rizka? Halo. Maaf. Nah, Baik. masih diskusi ya? Ya, bingung. Itu Mas, awalan ini kelompok kita pakai yang pertama itu array, biar nyimpen data yang dalam jumlah banyak gitu. Oke. Terus juga di sini untuk totalnya nilainya 0. Terus untuk nilai sendiri inputan yang nanti bakal dimasukin jumlah kayak gitu. Terus di sini ada apa tuh? XN. Namanya? For X in grains. Itu bingung Mas. Bingung. Ya, apa-apa. Lanjut. Ya, mau ya Mas. Terus di sini juga ada inputan A sama A2 juga buat nanti angkanya. Terus di sini juga ada array append yang bakal nanti ini dari A2-nya. Terus ini ada list sort yang array ini yang tadi awal. Terus printnya metode SCF buat nanti nampilin. Nampilin yang mana ya? Yang jumlah bajunya atau nama bajunya? Jumlah baju. Oke, coba dijalankan.
Ya, bebas Mbak. Lanjut. Paket. Yang Mbak bingung ngisi apa gitu ya. Terus Mbak, kalau kerudung. Gitu. Oke, sip. Oke, ini programnya bagus, cuman kalau saya komen dikit ya, Mbak ya. Kan ya, kalau SJF itu kan dia nanti berdasarkan dari waktu pemrosesannya. Kalau yang Mbak ini kan berdasarkan dari jumlah bajunya nih. Nah, saran saya ke depannya, nanti pas sudah besar, itu tampilkan juga nanti kaos, meja gitu. Bukan hanya jumlahnya saja ya. Oke, Mbak Ratna? Iya, Mas. Dan teman-temannya. Nah, gimana cara nampilinnya, Mas? Nah, itu nanti kita pakai yang namanya dictionary namanya. Dictionary itu tuh dia bisa menyimpan key dan value. Nanti dibuat aja kaos ini sebagai key-nya, value-nya 2 gitu loh. Paham ya? Mbak Ratna dan teman-temannya, jangan lupa tuh dikasih star dulu ke GitHub saya. Di follow juga. Yuk, coba lihat. Star. Nah. Iya, belum. Punya, Mas. Nanti rajin dulu, Mas. Awas kalian kalau nggak dikasih star ya. Iya, Mas. Rajin dulu nanti. Oke, sip. Terima kasih. Bikin stop ya, Mas. Nanti. Ya, Oke, jadi gitu ya teman-teman tentang pembahasan tugas kemarin udah selesai nih. Nah, kenapa kok saya mau bahas secara detail kayak gitu ya? Itu tuh gini teman-teman. Jadi nanti ketika di akhir semester atau udah selesai gitu, itu ada yang namanya tuh kayak kuesioner. Disuruh ngisi gitu. Nanti teman-teman ditanya, kira-kira ketika di kelas itu gimana pengajarnya gitu ya. Apakah tugasnya tuh dibahas apa enggak gitu. Kalau ada yang nanya diiyain apa enggak gitu. Nah, makanya jadi saya tuh pengen bahas kayak gitu. Nah, besok kalian ketika di kuesioner itu isinya bagus-bagus semuanya ya. Oke. Sekarang udah jam 4. Nah, sekarang waktunya untuk absen. Setelah itu kita akan bahas sedikit tentang round robin. Absen ada di sini. Masih bisa lah. Ini absennya. Coba masih bisa nggak? Kalau nggak bisa, nanti saya hubungi bapaknya.
Bisa kan? Bisa, Mas. Oke. Yuk, absen yuk. Yang belum, absen. Kodenya ada di chat. Nah, yang mau pakai QR code ini. Saya kasih waktu berapa ya? Sampai 16.20 dah. Sen. Oke, sudah ya? Bisa kan? Semuanya kan? Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Oke. Sudah. Nah, ini saya pakai extension, jadi WA saya nggak kelihatan. Aman lah buat screen share. Nama extensionnya itu privacy WA. Privacy extension for WhatsApp web. Cari aja di Google. Buat tahu kalian membutuhkan. Oke, itu intermezzo aja. Sekarang kita akan masuk ke materi baru. Aja nih. Nama materi kita hari ini tuh tentang round robin, teman. Nah, round robin itu apa sih, Mas? Ternyata round robin itu juga merupakan algoritma penjadwalan, teman-teman. Nah, jadi yang kemarin tuh kita udah tahu ada Vivo, itu tuh yang dia siapa cepat dia dapat gitu, Mas. Vivo kan.
Terus ada juga yang SJF. SJF ini berdasarkan dari waktu pemrosesan. Itu yang Pipo sama SJF. Sekarang ada juga yang namanya RR, round robin. Algoritma ini dia itu cuman ketambahan satu poin aja, Mas. Nama poinnya itu ya, nama faktor gitulah. Itu tuh dia ada jatah waktunya gitu bisa dibilang. Jadi gimana sih? Contohnya gini, kita buka program Word, terus buka program apa lagi, Excel, PowerPoint dan segala macamnya. Itu kan ada waktunya berapa, waktu pemrosesannya gitu. Contohnya si Word itu 4, Excel itu 6, terus si PowerPoint itu 8, contohnya gitu. Waktu pemrosesannya. Atau nanti kalau di internet itu tuh namanya burst time ya, burst time. Nah, round robin dia itu ada jatah waktu bagi prosesor untuk memproses program tersebut. Biasanya tuh 2 detik. Jadi satu program itu tuh bakal dikerjain selama 2 detik. Nah, kalau di dalam kasus Word tadi, Word kan 4 ya. 4, terus ketika di round robin, dia dengan jatah waktu 2 detik gitu, atau 2, ya berapa gitu. Dianya akan, si prosesor ini akan menjalankan program Word, tapi selama 2 detik aja. Artinya apa? Setelah 2 detik, masuk lagi program yang lain, yang dalam contoh tadi kan Excel. Nah, Excel juga dikerjain sama 2 detik. Ya, jadi di 2 detik pertama yang ngerjain prosesor tuh ngerjain Word, terus 3 ke 4 itu prosesornya ngerjain Excel. 7 ke 8 prosesornya ngerjain apa lagi? PowerPoint gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Kira-kira ada paham belum? Ada yang mau tanyakan enggak? Mas itu udah share screen kah? Ya, udah, cuman saya belum ada nulis apa-apa sih. Oh iya ya, Mas. Kirain tadi ini. Iya, saya nggak ada nulis apa-apa. Ya, gimana kira-kira Mbak Retno? Udah mulai kebayang belum program algoritma dari RR, round robin? Masih dikit-dikit sih, Mas. Nanti Masih lihat bingung ya, selanjutnya. Mas? Ya. Oke. Saya nggak ada nulis materinya, karena soalnya dari Bapak ya kan. Cuman Bapaknya malah nggak ada ngasih materi, terus saya cari-cari sendiri aja. Nah, teman-teman boleh buka GitHub lagi nih. Saya nggak ada ngasih referensi. Di week 10, itu ada 3 referensi, teman-teman. Yang pertama itu round robin secara basic. Apa ya? Nah, silakan dibuka. Dia di sini tuh menyediakan kayak ada apa namanya? Kayak ada gambar-gambarnya gitu loh. Ya, teman-teman mungkin paham. Yang ini tuh kayak gini. Maaf ya teman-teman, saya ngasih materi dari internet ya. Ada proses QWW, proses antrian, P1, P2, P3. Ini program 1, program 2, program 3. Kemudian ini burst time, itu kayak waktu prosesor menjalankannya gitu. Nah, kemudian yang perlu dipahami di sini, itu tuh round robin, seperti yang saya bilang, dia tuh ada jatah waktunya. Jatah waktunya. Kayak gini. Ketika di detik
0 sampai 2, itu tuh yang akan dijalankan adalah program P1. Nih, program P1 selama 2 detik nih. Tapi kita tahu kan kalau program P1 dia tuh ada 4 detik untuk menyelesaikannya. Artinya selama 0 sampai 2 itu yang prosesor itu akan mengerjakan program 1. Di 2 ke 4 itu dia akan mengerjakan program P2. 2 ke 4. Ya. Sampai sini dulu. Paham kah? Teman-teman? Paham ya? Jatah waktunya gitu emang 2 detik doang. Itu contohnya. Kemudian setelah itu ya, prosesor akan mengerjakan P3. P3 selama 2 detik juga. Karena kan jatah waktu kan 2 detik. Selanjutnya, nah kira-kira di sini yang akan dikerjakan oleh prosesor itu yang mana lagi kira-kira teman-teman? Yuk, ada yang jawab? Mas. P1, Mas. P1, siapa tuh? Hamdan. Kita lihat ya, P1. Ya, benar P1 itu. Tinggal lihat di situ. Hamdan, nomor 14. Oke. Saya matikan kamera dah. Oke. P1 dikerjakan di detik ke-6 sampai detik ke-8. Nah, artinya apa? Di sini dituliskan kalau P1 telah menyelesaikan programnya, telah jalankan, dibilang begitu, telah dieksekusi. Selanjutnya, setelah P1, balik lagi ke P2. P2 ini dia cuma 3 waktu pemrosesannya. Mana sih? P2 cuma 3. Artinya, karena tadi telah dikerjakan selama 2 detik, yang 2 sampai 4 ini, P2 cuma sampai 9. Ya, sampai 9. Terus sisanya tuh P3 semuanya. P3, 2 detik, 2 detik. Gitu. Sampai sini dulu. Paham nggak kira-kira teman-teman tentang pemrograman, tentang algoritma round robin ini? Paham? Atau bingung? Gimana Mas Juan? Juan Fredrik? Gimana Mas? Sampai situ. Iya paham sampai situ Mas. Paham ya. Yang lainnya, Mbak Ratna, Mbak Elga? Mbak Elga pula. Mas Elga, sudah sering? Paham, Mas. Paham ya? Apa tadi kata Mas Elga? Laki aku Mas. Sorry ya. Sorry, saya manggilnya cuma 2 orang karena memang yang pertama kali muncul di sini nama kalian berdua. Yang lain deh, Waililo. Pahamkah Mas Waililo? Gimana? Insyaallah. Kira-kira kalau belum paham tanyakan dulu ya. Siapa lagi? Adi Wijaya 023. Gimana Mas Adi? Halo Mas. Ya, gimana? Habis ke toilet tadi, Pak. Oh, toilet ya? Baru datang. Oke. Oke, Mas. Tadi kita sampai di round robin. Oke, ini Muhammad Ali Nugroho Ramadan. Gimana Mas? Iya Mas. Aman nggak? Insya Allah paham. Insya Allah paham. Siapa lagi saya tanya nih? Perempuan. Anissa Maulidia. Gimana Mbak Anissa? Paham, Mas.
Paham ya? Siapa lagi? Mbak Grace, paham Mbak Grace? Ya, konsepnya kayak gitu. Oke. Itu konsep dari round robin. Dia ada jatah waktu. Apalagi ya. Kemudian ini ada yang link kedua yang dari studi Turnek itu tuh yang paling bagus. Materinya tuh paling bagus. Bahkan tentang kayak Vivo, SJF itu juga ada di studi Turnek ini. Bagus websitenya untuk belajar tentang sistem operasi. Apa sih? Oke, kemudian perlu ketahui teman-teman. Sebenarnya di algoritma penjadwalan itu ada namanya kayak turnaround time, ada waiting time gitu, ada gitulah kira-kira. Cuman kan karena kita tuh bukan di materi ya, dan kalian juga nggak ada materinya, jadi ini perlu dibahas juga. Perlu diketahui kalau CT completion time itu tuh waktu untuk suatu program itu diselesaikan ada berapa gitu. Turnaround time itu tuh katanya tuh kayak apa ya? Mainly indicates perbedaan waktu antara waktu penyelesaian CT completion time dan juga arrival time. Nah, arrival time ini kita belum ada bahas. Arrival time itu tuh waktu kedatangan. Waktu kedatangan tuh kayak mana? Bisa dibilang kayak gini. Ketika kita buka program Word, terus Excel, itu kita buka secara bersamaan, tapi nanti kan juga ada tuh kayak perbedaan waktunya gitu loh. Kayak misalnya kita ngeklik Word itu tuh di detik ini, detik 1 misalnya. Terus ngeklik Excel di detik ketiga misalnya. Itu tuh yang dinamakan arrival time. Kemudian juga ada waiting time, itu tuh waktu tunggu ya, waktu tunggu ketika kayak ya kan ada antriannya kan. Ada antrian. Kita nggak bakal kayak gini juga teman-teman. Kalau kalian lihat ya di link yang ketiga, yang di Gigs for Gigs, itu ada contoh program. Dan itu programnya lumayan bikin sakit kepala juga sih. Kita nggak bakal kayak gitu. Nggak bakal halo. Iya, Mas. Iya, Mas. Sorry ya tadi ada yang nelpon. Maaf. Yang nelpon malah info pelanggan gitu. Sorry ya. Nah, ini yang di Gig for Gigs, saya mau nunjukkan kayak contoh programnya itu. Tapi ini programnya juga lumayan bikin pusing lah. Pasti kalian nggak bakal paham. Nah, yang perlu kalian pelajari, yang perlu kalian ketahui itu cuma satu aja. Kalau round robin ini algoritmanya itu juga algoritma penjadwalan, tapi dia ada jatah waktunya. Udah itu aja yang perlu kalian pelajari. Oke. Materinya udah selesai. Kita kayak kenalan aja lah sama round robin. Untuk tugasnya nggak perlu kan? Nggak usah, Mas. Nggak usah lah, Mas. Libur. Ya, libur. Kalian libur lah. Tapi nanti yang jangan lupa yang Elga dulu. SJF. Iya, makanya itu nggak saya tambah tugas, Mas. Oke. Nah, sekarang udah jam 4:30. Nah, udah.
Ada yang mau disampaikan dulu Kak, kira-kira? Itu nanti SJF-nya dikumpulin di mana, Mas? Oh, kumpulinnya ya. Kumpulinnya tuh lewat WA pribadi, kalau nggak di grup. Oh, siap. Nanti saya japri ya, Mas? Japri. Ya, salah. Tapi nanti kalau yang japri itu, sorry ya, nomor kalian tuh ada yang saya simpan, ada yang enggak. Ya, soal. Siap. Mas, saya Ya. tadi tugasnya Vivo sama SJF tidak? Apa Iya, cuma Vivo doang? keduanya dong. Oh, dua-duanya. Oh Iyalah. ya. Iya, Mas, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, gimana kira-kira? Sebelum kita tutup. Oke, nggak ada ya? Oke lah. Kalau gitu, terima kasih banyak teman-teman semua udah mau hadir di kelas ini. Jangan lupa nanti yang di bagian GitHub itu dikasih startnya ya, dan di follow juga. Ya, Mas. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Lebih kurangnya saya minta maaf. Kelas saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ya, ya.